Mentari pagi menembus jendela kayu sederhana di sebuah rumah kecil nan asri di pinggiran kota. Burung-burung berkicau riang menyambut hari baru. Di dapur, seorang wanita berhijab tampak sibuk menyiapkan sarapan. Dialah Nanda, istri yang dikenal oleh tetangga sebagai sosok perempuan sholehah, lembut, dan penuh kasih. Nanda hidup bersama suaminya, Putra, seorang pegawai swasta yang bekerja di sebuah perusahaan distribusi barang. Meskipun gajinya tidak besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Mereka tidak hidup dalam kemewahan, namun keberkahan selalu terasa dalam rumah tangga mereka. "Mas, sarapan dulu ya. Aku buatkan nasi goreng kesukaan Mas," kata Nanda lembut, sambil menyajikan piring ke meja makan. Putra tersenyum dari arah ruang tengah, tempat ia sedang memeriksa berkas kerja. "Wah, pagi-pagi sudah dimanjakan istri tercinta. Terima kasih, sayang." Mereka duduk bersama di meja makan, berbagi cerita ringan, saling tertawa kecil. Ada kehangatan yang tak tergantikan dalam momen-momen sederhana seperti ini. Kisah cinta Nanda dan Putra bermula dari masa kuliah. Nanda yang aktif dalam organisasi kerohanian kampus bertemu dengan Putra dalam sebuah kegiatan sosial. Sejak awal, Putra sudah terpikat oleh ketulusan hati Nanda, caranya berbicara yang sopan, dan tatapannya yang selalu menunduk penuh adab. Setelah melalui proses ta'aruf dan restu dari orang tua masing-masing, mereka menikah di usia muda. Banyak yang mencibir saat itu. Ada yang bilang pernikahan mereka terlalu cepat, belum mapan secara finansial, atau terlalu idealis. Tapi mereka tidak peduli. Bagi Nanda dan Putra, restu Allah dan orang tua sudah cukup menjadi bekal. Yang penting kita jalanin hidup ini sama-sama. "Ya, Endea," kata Putra pada malam pertama mereka setelah akad nikah. "Aku nggak janji bakal kasih kemewahan, tapi aku janji bakal jadi imam terbaik buat kamu." Dan janji itu ditepati. Setiap pagi, Putra berangkat kerja setelah sholat subuh berjamaah. Nanda selalu menyiapkan segala kebutuhannya, dari pakaian, bekal, hingga doa yang diselipkan dalam hati. Setelah Putra berangkat, Nanda memulai rutinitasnya. Ia bukan hanya istri yang mengurus rumah, tapi juga guru mengaji untuk anak-anak sekitar. Ia tak pernah meminta bayaran. Yang penting mereka bisa baca Quran dengan benar, katanya pada seorang ibu yang mencoba memberinya uang. Rezeki datang dari arah yang tak disangka. Salah satu murid mengajinya, anak dari pemilik toko sembako besar, akhirnya mendaftarkan seluruh anaknya untuk belajar pada Nanda. Sebagai ucapan terima kasih, keluarga itu sering mengirimkan bahan makanan atau kebutuhan rumah tangga. "Kamu ini memang bawa berkah, Endea," ujar Putra suatu malam saat melihat kulkas penuh kiriman dari para wali murid. Nanda hanya tersenyum dan menggeleng pelan. "Itu karena Allah yang kasih jalan, Mas. Aku cuma ikut alurnya." Kehidupan mereka bisa dibilang jauh dari hiruk-pikuk dunia modern. Mereka tidak punya kendaraan pribadi, hanya mengandalkan sepeda motor tua milik Putra. Tapi justru dalam kesederhanaan itu, cinta dan kasih sayang tumbuh subur. Tak ada pertengkaran berarti, karena mereka selalu berusaha menyelesaikan segala masalah dengan kepala dingin dan hati lapang. Nanda selalu menjadi tempat curhat Putra setelah seharian bekerja. Putra pun tak pernah lelah mendengarkan cerita Nanda tentang anak-anak ngajinya, tentang tanaman yang baru tumbuh di kebun kecil belakang rumah, atau tentang resep baru yang ingin ia coba. "Kadang aku iri lihat rumah tangga kita," ujar Rina, sahabat Nanda, suatu sore saat mereka duduk di teras. "Suamiku aja pulang kerja langsung main HP. Kalian kayak nggak pernah kehabisan topik ngobrol." Nanda tertawa kecil. "Karena kami percaya, rumah bukan cuma tempat tinggal, tapi tempat pulang yang penuh cerita. Kalau kami nggak cerita satu sama lain, rumah ini cuma jadi bangunan, bukan tempat berbagi." Sore itu, saat hujan turun perlahan dan angin sepa-sepa menyentuh jendela rumah mereka, Nanda duduk di ruang tamu sambil merajut syal untuk anak tetangganya yang akan ulang tahun. Putra yang baru pulang kerja, masuk dengan senyum lelah tapi hangat. "Wah, bikin syal lagi? Kapan aku dibikinin juga?" Candanya sambil menaruh tas kerja di sudut ruangan. "Kalau Mas mau warna pink bunga seperti ini, bisa kok," balas Nanda sambil tersenyum nakal. Mereka tertawa, dan tawa itu seakan menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian mereka. Di mata orang lain, mungkin mereka pasangan biasa. Tapi bagi mereka, cinta yang tumbuh di antara sajadah, air wudhu,
Dan kesederhanaan adalah cinta yang paling besar. Tak jarang, malam-malam mereka dihabiskan dengan tilawah bersama sebelum tidur. Putra membaca surah, Nanda menyimak dan membenarkan tajwidnya. Setelah itu, mereka saling mendoakan. Ya Allah, jaga hati dan langkah suamiku. Doa Nanda dalam hati, sementara Putra menggenggam tangannya erat. Di dunia yang penuh godaan dan kerusakan moral, keduanya berusaha saling menjaga. Putra tahu, godaan dunia kerja bisa datang kapan saja. Tapi ia selalu mengingat wajah Nanda setiap kali ada yang menggoda. Wajah yang penuh cinta dan ketulusan, yang tak bisa ia tukar dengan apapun. Namun, di balik kebahagiaan itu, takdir punya caranya sendiri menguji manusia. Dalam diam, kehidupan mereka yang damai mulai diguncang oleh ujian yang tak mereka sangka. Awalnya hanya perubahan kecil di kantor, rotasi karyawan biasa. Tapi dari situlah benih ujian itu mulai tumbuh. Di malam sebelum badai itu benar-benar tiba, Putra dan Nanda duduk di beranda, ditemani secangkir teh hangat dan langit malam yang bertabur bintang. Mas, ujar Nanda perlahan. Kalau suatu hari kita diuji, jangan lupa ya kita pernah janji buat saling jaga, bukan saling tuduh. Putra menatapnya lama, lalu mengangguk. Iya, Endea. Aku akan pegang janji itu seumur hidupku. Dan badai itu perlahan mulai mendekat. Hari Senin pagi, seperti biasa Putra berangkat lebih awal ke kantor. Jalanan belum terlalu padat, dan udara masih sejuk. Dengan motor tuanya, ia menyusuri jalanan kota sambil memutar tilawah Quran dari ponsel kecil yang ia gantungkan di dekat spion. Rutinitas ini membuatnya lebih tenang menghadapi hari. Sampai di kantor, suasana tampak sedikit berbeda dari biasanya. Beberapa rekan kerjanya tampak berkumpul di dekat meja HRD, membicarakan sesuatu dengan bisik-bisik antusias. Putra berjalan mendekat, mengangguk sopan pada beberapa orang sebelum duduk di mejanya. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki dari arah pintu. Seorang wanita muda dengan rambut panjang terurai dan dandanan yang cukup mencolok masuk ke ruangan. Blazer yang dikenakannya ketat, dan wangi parfumnya langsung tercium menyengat. Itu Lely, pegawai baru bagian pemasaran, bisik salah satu rekan Putra dari belakang. Lely melangkah dengan percaya diri, senyum manis tak lepas dari wajahnya. Ia memperkenalkan diri di depan para karyawan dengan nada suara manja yang terdengar dibuat-buat. Hai semua, aku Lely. Baru aja pindah dari cabang pusat. Senang bisa kerja bareng kalian di sini, ucapnya sambil melempar pandangan ke sekeliling ruangan. Mata Lely sempat berhenti sejenak pada sosok Putra. Ada kilatan ketertarikan yang tak bisa disembunyikan. Putra yang saat itu sedang fokus membaca laporan tak menyadari pandangan tersebut. Beberapa hari pertama, Lely tampak antusias bekerja. Tapi di sela-sela kesibukannya, ia mulai sering mencari-cari alasan untuk mendekati Putra. Mas Putra, aku bingung nih cara input data klien. Bisa bantuin gak? Tanyanya suatu hari sambil mendekat ke meja Putra. Berdiri terlalu dekat hingga membuat Putra merasa tak nyaman. Putra langsung sedikit menjauh, menjaga jarak. Boleh. Tapi kamu bisa juga lihat panduan kerjanya di folder umumnya. Lengkap kok. Tapi Mas Putra lebih gampang dimengerti penjelasannya. Jawab Lely dengan nada menggoda. Putra menatapnya sekilas, lalu kembali fokus ke layar monitor. Saya bantu sebentar ya. Tapi setelah ini coba pelajari juga biar kamu bisa mandiri. Seiring waktu, pendekatan Lely semakin terang-terangan. Ia sengaja duduk di sebelah Putra saat rapat meskipun tempat lain kosong. Ia juga mulai sering mengirim pesan pribadi melalui aplikasi kantor, bahkan di luar jam kerja. Mas Putra, malam ini lagi apa? Aku kepikiran soal presentasi besok. Boleh diskusi sebentar? Putra membalas singkat. Silakan kirim lewat email ya, nanti saya baca. Di satu sisi, Putra tahu betul bahwa dia harus bersikap profesional. Ia bukan pria yang mudah tergoda hanya karena rayuan atau penampilan. Setiap malam, wajah Nanda selalu terbayang. Ia ingat janji-janjinya. Ingat setiap sujud doa istrinya. Namun, Lely tidak berhenti. Suatu hari saat jam makan siang, Lely menyusul Putra ke kantin kantor. Mas makan sendiri? Kasihan amat bareng aku yuk, ujarnya dengan senyum manja. Saya biasanya makan sendiri sambil kerja, jawab Putra datar. Aduh, serius amat. Hidup tuh butuh teman ngobrol,
biar nggak stres. Aku juga kan sendirian di kota ini, nggak punya siapa-siapa. Mas Putra kan baik, pasti ngerti rasanya. Putra hanya diam. Ia tahu model-model seperti Leli bisa sangat lihai memanipulasi. Apalagi ketika Leli mulai bercerita bahwa dia wanita tangguh yang pernah disakiti, tidak percaya lagi pada cinta, dan ingin menemukan sosok pria sejati. Semua itu terdengar seperti sandiwara. Leli pun mulai bermain psikologis. Ia sengaja menjatuhkan benda di dekat meja Putra, agar Putra membantu mengambilnya. Ia mengirimkan makanan ringan ke mejanya dengan catatan kecil. Mas Putra suka kue ini nggak? Aku bikin sendiri loh. Ketika Putra diamkan, Leli makin gencar. Ia suatu hari berdiri menunggu Putra di parkiran kantor dengan dalih motor Leli mogok. Mas, boleh anterin aku bentar ke bengkel terdekat nggak? Aku panik banget. Putra menolak dengan sopan. Saya nggak bisa. Saya buru-buru pulang. Mungkin bisa minta tolong ke satpam ya. Wajah Leli sempat berubah seketika. Tapi ia tersenyum paksa. Iya deh nggak apa-apa. Malam itu, Putra menceritakan sepintas tentang Leli pada Nanda. Ada pegawai baru di kantor. Namanya Leli. Orangnya agak mencolok. Aku rasa dia sedikit berlebihan kalau bicara. Nanda tersenyum hangat. Mas hati-hati ya. Kadang orang yang terlalu banyak bicara manis, sedang menutupi sesuatu. Aku percaya Mas bisa jaga diri. Iya, Endea. Aku nggak mau rusak semua yang udah kita bangun. Beberapa rekan wanita di kantor mulai memperhatikan gelagat Leli yang sering mencoba duduk terlalu dekat dengan Putra, tertawa berlebihan saat Putra bicara, dan memakai pakaian yang lebih mencolok saat ada jadwal kerja bareng Putra. Mereka mulai membicarakan ini diam-diam. Leli itu, kayaknya ngejar Mas Putra deh. Aku lihat dia sengaja datang pagi banget kemarin, padahal biasanya telat terus. Bisik Lucy pada rekan kerjanya. Iya, dan katanya dia pernah bilang ke Rini kalau dia nggak masalah jadi istri kedua asal suaminya mapan dan penyayang. Astaga, siapa yang dia incar ya? Suatu hari, Leli mengirimkan pesan suara ke Putra lewat aplikasi pribadi, bukan urusan pekerjaan. Mas Putra, aku minta maaf kalau selama ini Mas nggak nyaman. Tapi aku serius, Mas. Aku kagum sama Mas. Aku tahu Mas orang baik, setia, dan justru itu yang bikin aku pengen lebih dekat. Aku nggak peduli Mas sudah punya istri. Aku rela jadi yang kedua, asal Mas terima aku. Putra terdiam lama. Napasnya berat. Ia merasa muak dan marah sekaligus. Bukan karena rayuan itu, tapi karena keberanian Leli yang seolah meremehkan pernikahan suci yang ia jaga selama ini. Dengan tegas, ia membalas. Saya sudah punya istri yang sangat saya cintai dan saya hormati. Jangan pernah bicara seperti itu lagi. Kalau ini berlanjut, saya akan laporkan ke atasan. Tak ada balasan dari Leli malam itu. Namun, badai baru akan dimulai. Karena sejak saat itu, Leli diam-diam menyusun rencana balas dendam. Bukan hanya pada Putra, tapi juga pada Nanda, wanita yang bahkan belum pernah ia temui. Dan dari sinilah ujian rumah tangga Putra dan Nanda benar-benar dimulai. Sebuah ujian yang bukan hanya menguji kesetiaan, tapi juga keteguhan iman dan kepercayaan di antara mereka. Pagi itu, langit tampak cerah, tapi hati Putra terasa berat. Sejak Leli mengirimkan pesan suara menyatakan ketertarikannya dan kesediaan menjadi istri kedua, Putra merasa pekerjaannya tak lagi senyaman dulu. Suasana kantor menjadi medan ujian bagi iman dan kesetiaannya. Putra mencoba bersikap biasa. Ia tetap menyapa rekan-rekan kerja dengan ramah, fokus pada laporan dan meeting yang harus diselesaikan. Namun, setiap kali Leli lewat, matanya selalu memandang Putra dengan tatapan yang tidak biasa. Ia kini tak lagi berusaha sembunyi-sembunyi dalam menunjukkan perhatiannya. Justru semakin terang-terangan, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tak peduli dengan norma dan batasan. Di ruang pantry kantor, Leli sengaja menyusul Putra yang sedang membuat kopi. Mas Putra, kamu makin kelihatan keren aja deh kalau serius kerja gitu. Pantesan aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Ucap Leli sambil merapatkan tubuhnya ke sisi Putra. Putra langsung menjauh. Leli, tolong jaga sikap. Saya sudah bilang, saya tidak tertarik dan saya tidak suka digoda seperti ini. Mas Putra jangan sok suci deh. Aku tahu Mas itu laki-laki juga. Mas pasti punya rasa penasaran juga kan?
Aku bisa jamin, aku bukan perempuan biasa. Aku bisa bahagiain Mas dengan cara yang berbeda. Putra menatap Lely dengan pandangan tajam. Cok. Kalau kamu terus seperti ini, saya akan benar-benar melaporkan ke atasan. Tapi Lely tidak menyerah. Ia justru semakin nekat. Suatu hari, Putra dikejutkan dengan kedatangan Lely ke tempat parkir saat jam pulang kerja. Ia berdiri di samping motor Putra sambil membawa 2 bungkus makanan. Mas Putra, aku pesenin makanan favorit aku dan Mas. Aku tahu Mas pasti belum makan. Ayo kita makan bareng yuk. Aku tahu tempat yang enak, gak jauh dari sini. Putra menahan napas. Ia berusaha tetap tenang. Maaf, saya selalu makan malam di rumah bersama istri saya. Ah, sekali-kali gak apa-apa, kan? Gak usah bilang-bilang. Nanda gak akan tahu. Kalimat itu membuat Putra marah. Jangan pernah sebut nama istri saya. Kamu tidak berhak membicarakan dia, apalagi mengajak saya berbuat yang melanggar janji saya pada Tuhan. Wajah Lely berubah. Ia kesal, malu, dan marah. Tapi senyumnya kembali mengembang. Oke, kalau Mas belum tertarik sekarang, aku bisa tunggu. Tapi ingat, aku nggak akan menyerah. Aku yakin suatu hari nanti Mas akan luluh juga. Hari-hari berikutnya, Lely semakin berani. Ia mulai menyebarkan gosip di kantor, seolah dirinya dan Putra punya hubungan spesial. Ia berbisik pada beberapa rekan wanita, membuat cerita seolah Putra sering menatapnya diam-diam, atau pernah mengantarnya pulang. Beberapa rekan mulai bersikap aneh pada Putra, memandangnya penuh tanda tanya. Mas Putra, kamu beneran dekat sama Lely? Katanya kalian pernah makan bareng waktu lembur minggu lalu? Tanya salah satu rekan, Dimas. Putra mengernyit. Saya tidak pernah makan berdua dengan dia. Itu fitnah. Dimas hanya mengangguk pelan, tapi keraguan tampak di matanya. Dari situ, Putra sadar bahwa reputasinya mulai dipertaruhkan. Ia memutuskan menemui atasannya langsung. Pak Anton, saya ingin lapor tentang sikap tidak profesional dari pegawai baru, Lely. Dia sudah berulang kali mendekati saya secara pribadi dan menyebarkan kabar yang tidak benar. Saya ingin ini ditindak. Pak Anton, seorang pria paruhbaya yang bijak, mendengarkan dengan serius. Saya sudah dengar desas-desus itu, Putra. Tapi saya tidak bisa bertindak tanpa bukti. Saya akan amati langsung. Tapi kamu juga hati-hati. Jangan sampai jadi bahan gosip terus-menerus. Putra mengangguk. Ia tahu ini belum selesai. Di sisi lain, Lely mulai mencari celah menyerang Nanda. Ia mulai menyelidiki media sosial, mencari tahu kehidupan Nanda, bahkan sampai mencari akun milik adik Nanda. Dari situ, ia tahu bahwa Nanda adalah wanita sederhana, tidak punya pekerjaan tetap, dan banyak menghabiskan waktu di rumah. Istri kayak gitu aja dipertahankan mati-matian? Gumam Lely sambil tertawa kecil. Tunggu saja, aku akan buat mereka hancur. Sementara itu, Nanda di rumah mulai merasakan perubahan pada suaminya. Bukan karena Putra menjauh atau berubah sikap, tapi karena Putra kini lebih sering diam dan tampak menyimpan beban pikiran. Suatu malam, saat mereka sedang minum teh di teras rumah, Nanda bertanya lembut, Mas, ada yang mengganggu pikirannya belakangan ini? Putra memandang wajah istrinya yang bersih dan penuh kasih. Hatinya terenyuh. Endea, maafin Mas ya. Kantor lagi banyak urusan. Ada orang yang menguji kesabaran Mas. Tapi Mas nggak akan biarkan dia merusak rumah tangga kita. Nanda tersenyum. Ia menggenggam tangan suaminya. Aku percaya Mas. Selalu percaya. Putra mengangguk, tapi hatinya waspada. Ia tahu ujian ini belum berakhir. Puncaknya terjadi pada hari Jumat. Setelah pulang dari salat Jumat di masjid terdekat, Putra mendapati secarik amplop di mejanya. Di dalamnya, ada beberapa foto hasil editan digital, yang menggambarkan dirinya dan Lely seolah sedang makan malam romantis, berpelukan, bahkan satu foto yang seolah menggambarkan mereka berada di kamar hotel. Putra langsung pucat. Ia tahu ini bukan sekadar godaan lagi. Ini adalah serangan. Astagfirullah. Ia membawa foto-foto itu ke HRD, menyatakan keberatannya dan menyampaikan bahwa ini sudah mencemarkan nama baik. Kantor akhirnya membentuk tim kecil untuk menyelidiki kasus tersebut. Namun, Lely tidak gentar.
Ia bahkan menyebar fitnah ke beberapa rekan wanita, mengatakan bahwa Putra yang duluan menggoda, dan kini ingin menjebaknya. Aku bakal lapor ke istri Mas. Biar dia tahu siapa sebenarnya suaminya. Ancam Leli suatu hari saat Putra menegurnya. Putra tahu, ia harus segera mengambil langkah tegas. Ia pulang lebih awal hari itu. Menemui Nanda. Menceritakan semuanya tanpa menyisakan satu pun detail. Ia ingin Nanda tahu dari dirinya, bukan dari orang lain. Nanda menatap Putra dengan mata berkaca. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Mas sudah berusaha menjaga amanah ini dengan baik. Aku tahu, bukan Mas yang salah. Aku akan temani Mas sampai masalah ini selesai. Putra memeluk istrinya erat. Di balik pelukan itu, ada kekuatan yang baru. Sebuah niat untuk melawan godaan, menjaga kehormatan, dan menunjukkan bahwa cinta yang dilandasi iman tidak mudah dihancurkan. Namun, Leli belum berhenti. Justru kini ia bersiap untuk menyerang langsung Nanda. Dengan skenario keji yang sudah ia rancang. Tanpa tahu bahwa wanita yang ia anggap lemah dan tak berdaya adalah pemilik sah seluruh harta dan kekuasaan yang Putra miliki. Leli menyadari bahwa selama Nanda masih ada dalam hidup Putra, ia tidak akan pernah menang. Berkali-kali ia mencoba merayu, menggoda, bahkan memfitnah Putra. Namun selama itu pula Putra tetap setia dan menjaga jarak. Leli mulai kehilangan akal sehat. Obsesi berubah menjadi dendam. Kalau nggak bisa aku dapatkan dengan cara baik, ya pakai cara licik. Gumamnya sambil menatap layar ponsel, membuka akun media sosial milik Nanda. Dari situ, Leli mulai membangun rencana, menjatuhkan citra Nanda sebagai istri. Langkah pertama dimulai dengan menyebar kabar bahwa Nanda adalah wanita pencemburu dan kasar. Ia mulai menyusup ke grup pertemanan kantor, masuk ke percakapan informal di pantry, bahkan sengaja menggiring topik ke arah rumah tangga Putra. Kalian tahu nggak sih? Aku kasihan sama Mas Putra. Kayaknya istrinya tuh posesif banget. Katanya, tiap Mas Putra pulang telat dikit, langsung diinterogasi. Suka marah-marah juga. Masa sih, Leli? Dari luar kelihatan harmonis banget loh mereka. Itu cuma pencitraan. Aku pernah dengar langsung waktu Mas Putra ngomel di telepon. Suaranya keras banget. Katanya, Dia jangan cemburuan banget dong. Gitu deh. Meski itu kebohongan, sebagian orang mulai percaya. Kalimat, katanya, seringkali cukup untuk membuat opini publik terbentuk. Langkah kedua, Leli mulai menyusun skenario untuk menjebak Nanda secara langsung. Ia menyewa seseorang untuk berpura-pura sebagai kurir yang mengantar barang ke rumah Nanda. Saat Nanda membukakan pintu, si kurir itu memancing emosi Nanda dengan mengatakan, "Bu Nanda, ini paket dari penggemar rahasia suami ibu, Mbak Leli." Katanya, biar ibu tahu siapa perempuan yang sebenarnya pantas sama Pak Putra. Nanda terdiam. Tapi bukan karena emosi. Ia justru tersenyum tenang. Oh begitu? Terima kasih ya sudah sampaikan. Titip bilang ke penggemar rahasia, itu, saya percaya suami saya bukan tipe pria pengkhianat. Sayangnya, peristiwa itu direkam diam-diam oleh orang suruhan Leli dari kejauhan. Video itu kemudian diedit sedemikian rupa agar terlihat seolah Nanda membentak dan marah-marah. Klip berdurasi 30 detik itu lalu disebar diam-diam oleh Leli melalui akun palsu dan masuk ke forum diskusi kantor. Hari Senin, suasana kantor berubah. Putra merasa tatapan rekan-rekannya berbeda. Ada yang menghindar, ada yang membisikkan sesuatu lalu tertawa. Hingga akhirnya, Dimas menghampiri Putra. "Mas, maaf ya, tapi ini udah nyebar. Kayaknya perlu Mas lihat sendiri." Putra membuka link yang dikirimkan. Wajahnya memucat. Video itu menampilkan Nanda dengan wajah serius, dan potongan suara yang dimanipulasi hingga terdengar marah. Di akhir video, disisipkan tulisan, "Istri setia?" atau "Wanita pengendali yang kasar." Putra langsung berdiri dan pergi ke ruangan parkir. Ia menahan amarah dan ketegangan. Ya Allah, ini pasti ulah Leli. Ia menelepon Nanda. "Endea, kamu sempat marah atau terlibat konflik sama siapa di rumah belakangan ini? Ada kejadian aneh?" "Enggak, Mas." "Oh iya, ada kurir aneh yang nganterin paket ngaku-ngaku dari penggemar rahasia Mas. Tapi aku tenang kok." Aku jawab baik-baik. "Ya Allah,
Endea, videonya disebarin. Tapi mereka edit biar kamu kelihatan marah. Astagfirullah. Putra pulang lebih awal hari itu. Ia menunjukkan video tersebut pada Nanda. Bukannya marah, Nanda malah tersenyum. Mas, ini berarti kita makin dekat dengan kebenaran. Kalau mereka sampai memalsukan bukti, artinya mereka panik. Di hari yang sama, Leli kembali memainkan peran. Ia mendatangi ruangan Putra dengan wajah pura-pura polos. Membawa makanan kotak. Mas, aku bawa makanan nih. Aku masak sendiri. Aku tahu Mas lagi stres. Aku juga nyesel. Mungkin karena aku, istri Mas jadi tertekan. Putra langsung menatapnya tajam. Kamu pikir saya nggak tahu permainanmu? Itu video kamu yang sebarkan, kan? Leli tampak kaget. Tapi ia tetap memainkan ekspresi polosnya. Aku? Mas nuduh aku? Aku bahkan baru lihat video itu tadi siang. Aku juga kaget loh. Tapi kalau Mas mau tahu, aku bisa bantu cari siapa pelakunya. Leli, cukup. Kamu bukan korban. Kamu pelaku. Dan saya sudah punya buktinya. Putra lalu menunjukkan rekaman CCTV kantor keamanan depan rumahnya. Terekam jelas seseorang mengambil video dari balik pagar. Putra juga menyewa jasa digital forensik untuk menganalisis metadata video. Hasilnya, video tersebut diambil oleh akun yang alamat IP-nya terkait dengan ponsel Leli. Putra melapor ke HRD dan membawa bukti lengkap. HRD segera memproses laporan tersebut. Namun, Leli tak mau kalah. Ia memainkan kartu terakhir, membuat laporan palsu bahwa Nanda pernah mengirim pesan ancaman padanya. Dengan nomor tidak dikenal, ia mengirim pesan berisi kata-kata kasar, lalu menyimpan pesan itu dan menunjukkan ke HRD. Sayangnya, penyelidikan tim IT kantor membuktikan bahwa nomor tersebut dibuat hanya sehari sebelum laporan. Semua bukti semakin mengarah ke Leli sebagai pelaku rekayasa. Di rumah, Nanda tetap tenang. Ia memperkuat hubungannya dengan Putra melalui salat berjamaah, doa bersama, dan komunikasi yang lembut. Aku nggak marah, Mas. Aku malah bersyukur. Karena lewat ini semua, kita bisa saling menguatkan dan makin percaya. Putra tersenyum. Mas makin cinta sama kamu, NDA. Kamu kuat, sabar, dan bijak. Maaf karena Mas bawa kamu dalam pusaran ini. Nanda menggenggam tangan suaminya. Mas nggak bawa aku dalam pusaran. Mas ngajak aku berdiri sama-sama dalam badai. Dan kita akan menang. Namun, perang belum usai. Leli yang makin terpojok, mulai mengincar cara terakhir. Membuat Putra terlihat bersalah dengan menjebaknya secara fisik. Ia mulai menyusun skenario menjebak Putra agar tertangkap basah bersamanya dalam situasi yang terlihat mesra meski palsu. Ia ingin menghancurkan Nanda dari dalam. Namun, ia tidak tahu bahwa semua ini akan berbalik. Karena ternyata, semua harta, saham, dan aset yang dimiliki Putra selama ini sudah diam-diam atas nama Nanda. Skenario Leli akan segera hancur oleh rencana yang lebih besar. Hari-hari berikutnya setelah kasus video fitnah itu, suasana rumah tangga Putra dan Nanda mulai terasa berbeda. Meski Putra sempat membela Nanda dengan sepenuh hati, serangan demi serangan dari Leli tak kunjung berhenti. Ia seperti bayangan gelap yang selalu mengintai dari belakang, mencari celah sedikit saja untuk memecah belah mereka. Awalnya, Putra bersikap biasa saja. Tapi benih keraguan yang ditanam Leli perlahan tumbuh dalam hatinya. Setiap hari, Leli datang ke kantor membawa cerita baru. Entah itu berupa kabar bohong atau potongan-potongan informasi yang disusun sedemikian rupa hingga membentuk narasi negatif tentang Nanda. Mas, aku tuh cuma kasihan. Aku tahu Mas sayang sama istri Mas. Tapi Mas juga manusia. Aku lihat sendiri wajah Mas tegang terus akhir-akhir ini. Aku nggak mau Mas terus-menerus terbebani. Aku cuma pengin Mas bahagia. Itu aja. Leli, cukup, kata Putra tegas. Saya capek mendengar kamu terus menyudutkan istri saya. Saya nggak menyudutkan, Mas. Saya cuma menyampaikan apa yang saya lihat. Mas harus mulai buka mata. Saya nggak punya kepentingan apa-apa. Saya cuma sayang sama Mas. Ucapan itu terus terngiang dalam benak Putra. Di rumah, Nanda mulai merasakan perubahan. Putra yang biasanya hangat dan cepat bercerita, kini lebih banyak diam. Ia lebih sering menghabiskan waktu di ruang kerja dan jarang tertawa seperti dulu.
Mas capek ya? Tanya Nanda suatu malam, menyuguhkan segelas teh hangat. Putra hanya mengangguk. Sedikit. Masih kepikiran soal kantor? Iya, urusannya belum selesai. Nanda tidak mendesak. Ia tahu saat suaminya sedang memendam sesuatu, yang bisa ia lakukan hanyalah bersabar dan terus mendoakan. Di malam-malam sepi itu, Nanda semakin sering mengadu kepada Allah. Ia memperbanyak salat malam, berdoa dengan linangan air mata. Ya Allah, jika suamiku mulai goyah, kuatkanlah hatinya. Jika ada fitnah yang berhembus, singkapkanlah kebenaran. Aku berserah pada MU, ya Rab. Sementara itu, Lely kembali mengatur skenario. Kali ini, ia mengirimkan foto editan seolah-olah Nanda pernah bersikap kasar kepada seorang wanita di sebuah acara pengajian. Foto itu disebarkan ke grup WhatsApp kantor dengan akun anonim. Ini bukan hanya soal rumah tangga Putra. Tapi ini tentang istri seorang karyawan yang katanya sholehah, tapi aslinya kasar. Sekali lagi, HRD menerima laporan tersebut. Kali ini, tanpa bukti kuat, hanya berdasarkan gosip dan potongan foto yang samar. Tapi tekanan psikologisnya besar. Putra dipanggil secara informal oleh atasannya. Putra, kami tidak mencampuri urusan pribadi. Tapi, kabar ini sudah ramai. Kami hanya minta kamu hati-hati, karena perusahaan punya citra yang harus dijaga. Putra merasa tertekan. Ia mulai bertanya dalam hati, benarkah semua ini hanya rekayasa? Atau, apakah ada sisi dari Nanda yang belum ia ketahui? Suatu malam, Putra pulang lebih lambat dari biasanya. Ia masuk ke kamar dengan wajah letih. Nanda menyambut seperti biasa. Tapi kali ini Putra duduk di tepi ranjang dan berkata pelan. Endea, aku minta maaf kalau belakangan Mas agak berubah. Mas bingung. Mas lelah. Nanda duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Mas, aku tahu. Aku rasakan. Tapi aku percaya Mas sedang berjuang. Aku nggak marah. Aku malah bersyukur Mas jujur. Putra menatap istrinya. Matanya berkaca-kaca. Mas cuma takut kalau semua yang mereka bilang itu benar. Kalau Mas yang salah menilai orang. Kalau Mas ternyata dibutakan oleh cinta. Nanda menunduk. Mas, cinta itu buta, tapi iman tidak. Kalau Mas ragukan aku, lihatlah aku dengan iman, bukan hanya cinta. Kata-kata itu membuat Putra terdiam lama. Malam itu, ia kembali merenung. Di kantor, Lely terus bermain. Ia mengatur agar Putra dan dirinya terlihat sering bersama. Ia membuat seolah Putra mulai melunak terhadapnya. Bahkan suatu hari, Lely pura-pura jatuh pingsan dan meminta tolong hanya kepada Putra. Mas Putra, tolong, saya pusing. Putra terpaksa mengantar Lely ke ruang medis. Dan kebetulan kejadian itu difoto oleh salah satu staf. Lagi-lagi, foto itu diedarkan dengan caption bernada insinuatif. Waktu wanita lain butuh, dia hadir. Mungkin cinta itu sedang berbelok. Hari berganti minggu. Perubahan sikap Putra makin terasa. Ia tidak pernah membentak, tidak pernah kasar, tapi dingin dan penuh jarak. Nanda berusaha tetap tersenyum, tetap melayani, tetap menjadi istri sholehah yang menyayangi suaminya sepenuh hati. Ia tahu, badai ini belum selesai. Tapi ia percaya, badai sebesar apapun akan berlalu. Sampai akhirnya, Putra mulai berkata, Endea, kalau nanti kamu merasa Mas berubah, mungkin Mas butuh waktu untuk menata diri. Ucapan itu menyakitkan. Tapi Nanda tidak menunjukkan tangisnya. Ia hanya mengangguk. Aku tunggu Mas. Berapa lama pun. Karena aku yakin, Mas akan kembali ke titik yang benar. Putra tertunduk. Hatinya bergejolak. Di satu sisi, Lely terus menghujani dengan bukti-bukti yang menggoyahkan. Di sisi lain, tatapan sabar dan doa Nanda membuatnya merasa berdosa. Malam itu, Nanda kembali mengangkat tangan dalam salat tahajudnya. Ya Allah, jangan biarkan suamiku tersesat oleh tipu daya dunia. Jika cinta kami ini dari MU, tolong jaga. Jika ujian ini datang dari MU, tolong kuatkan aku. Sementara itu, Lely semakin yakin dirinya akan menang. Ia menyusun langkah terakhir, mempertemukan dirinya dan Putra dalam situasi berdua, yang akan direkam secara rahasia dan diputarbalikan untuk menjatuhkan Nanda secara total. Lely pikir, Nanda akan ditinggalkan.
Tapi ia lupa satu hal. Semua harta Putra, semua dokumen legal, semua aset dan saham diam-diam telah dipindahkan atas nama Nanda sejak awal pernikahan mereka. Nanda bukan wanita biasa. Dan Lely akan segera menyadari bahwa permainan ini jauh lebih besar dari yang ia kira. Lely tahu, waktunya hampir tiba. Ia melihat celah yang terbuka lebar. Putra mulai lelah, mulai kehilangan arah. Dan Lely, seperti predator sabar yang mengincar mangsa, menyusun rencana pamungkas. Sudah cukup waktu ia habiskan untuk menjatuhkan citra Nanda. Fitnah, skenario, dan drama berhasil menanam benih keraguan dalam hati Putra. Kini saatnya membuat Putra berbalik arah. Bukan sekadar berpaling hati tapi mengikat janji dengan dirinya. Suatu sore, Lely mendekati Putra yang sedang duduk di taman kantor, memandangi air mancur dengan tatapan kosong. "Mas, boleh aku bicara sebentar?" Putra mengangguk malas. Kepalanya penat. Banyak hal bergelayut di benaknya, mulai dari pekerjaan, tekanan sosial, hingga wajah Nanda yang selalu tampak tulus meski perlahan ia abaikan. "Mas, aku tahu ini salah waktu. Tapi aku nggak kuat lagi menyimpan semuanya. Aku cinta sama Mas." Putra mendesah pelan. "Lely, tolong. Dengerin aku dulu, Mas. Aku bukan perempuan sembarangan. Aku tahu Mas sudah punya istri. Tapi aku siap jadi istri kedua. Aku nggak akan ganggu rumah tangga Mas. Aku cuma ingin punya tempat halal untuk mencintai Mas. Itu saja." Putra menatap Lely dengan sorot mata lelah. Ia ingin menolak, tapi otaknya sudah terlalu kusut. Perasaannya compang-camping. "Lely, kamu tahu ini bukan mudah." "Aku tahu. Tapi Mas bisa. Mas punya hak. Nggak ada yang salah, Mas. Aku rela. Aku siap. Aku bahkan nggak akan menuntut apapun. Aku cuma ingin menjadi bagian dari hidup Mas." Hari-hari berikutnya, Lely terus membujuk. Ia menggunakan segala cara, kelembutan, air mata, bahkan rayuan yang dibalut dengan argumen agama. Ia menyusun narasi bahwa pernikahan kedua adalah bentuk perlindungan, bahwa ia akan taat sebagai istri tanpa menuntut nafkah berlebih. Di saat yang sama, Nanda semakin merasa dijauhkan. Putra semakin sering pulang terlambat, sering diam, dan kadang pergi tanpa pamit. Ia menyembunyikan ponselnya, dan kadang bicara dengan suara lirih di pojok rumah. Nanda bertanya pelan, "Mas, ada yang disembunyikan dari aku?" Putra menjawab pendek, "Enggak." Tapi hati Nanda tahu, badai itu sudah masuk ke dalam rumah mereka. Akhirnya, dengan hati bimbang dan iman yang mulai retak, Putra menyetujui ajakan Lely. Bukan karena cinta, tapi karena lelah dan rayuan yang dibungkus dengan justifikasi syariah. Pernikahan itu digelar diam-diam, di luar kota, tanpa sepengetahuan siapapun dari keluarga besar. Hanya ada penghulu, 2 saksi, dan Lely yang tersenyum puas mengenakan gaun putih sederhana. "Aku sekarang istri sah Mas Putra. Nggak ada yang bisa melarang," ucap Lely di depan cermin setelah akad selesai. Putra hanya diam. Ia merasa kosong. Tak ada rasa bangga, tak ada cinta. Yang ada hanyalah ketakutan. Takut jika Nanda tahu, takut jika semuanya runtuh. Hari-hari setelah itu, Lely semakin berani. Ia mulai menuntut perhatian. Menelpon Putra saat di rumah bersama Nanda, mengirimkan foto-foto dirinya dengan tulisan manja, "Kangen suamiku." Bahkan mulai muncul di dekat rumah dengan alasan ingin bertemu, secara kebetulan. Putra mulai terjebak. Ia hidup dalam 2 dunia, yang satu dibangun atas cinta, dan satu lagi atas kebodohan. Ia menghindar dari Nanda, takut ditatap mata bening itu. Takut terbaca. Nanda, seperti biasa, menyimpan luka dalam diam. Tapi malam-malamnya semakin panjang. Doanya semakin dalam. Suatu malam, Putra menerima pesan dari Lely. "Mas, aku pengin kita foto berdua. Kita kan udah sah. Aku pengin ada kenangan." Putra menghela napas. Ia tahu ini bukan sekadar foto. Ini ancaman halus. Jika ia menolak, Lely bisa marah dan membuka semuanya. Ia pun mengiyakan. Mereka berfoto berdua. Lalu Lely mengunggah di akun Instagramnya yang di-private dan hanya bisa diakses oleh teman-teman terdekat. Namun, di dunia maya, tak ada yang benar-benar bisa disembunyikan. Suatu siang,
Teman lama Nanda yang juga mengenal Lely secara tidak langsung, mengirimkan tangkapan layar foto tersebut. Nanda, kamu kenal cewek ini? Kok katanya ini suamimu? Nanda membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Ia menatap foto tersebut. Jelas, Putra sedang duduk berdua dengan Lely di sebuah restoran. Di caption tertulis, menikah dalam diam. Bismillah menuju surganya. Nanda terdiam cukup lama. Air matanya tidak langsung jatuh. Ia menutup ponselnya, mengambil wudhu, dan kembali menunaikan salat duha. Setelah itu, ia duduk menulis surat untuk dirinya sendiri. Jika ini takdirku, aku harus kuat. Jika ini ujian, aku harus lulus. Tapi aku tahu satu hal, keadilan Allah itu nyata. Dan dia tak pernah tidur. Beberapa hari berikutnya, Nanda bersikap seperti biasa. Ia tidak marah, tidak mengamuk, bahkan tidak menyinggung foto itu sama sekali. Tapi dalam diam, ia mulai menyusun langkah. Ia menelpon pengacaranya diam-diam. Ia memeriksa kembali surat-surat aset yang telah lama ia miliki. Rumah, mobil, bisnis kecil yang ia kelola bersama sahabatnya, dan saham milik Putra yang atas namanya sejak awal pernikahan. Nanda tahu, waktunya belum tiba untuk berbicara. Tapi ia akan bicara pada waktu yang paling tepat. Waktu di mana Lely merasa paling menang. Di sisi lain, Putra mulai merasakan tekanan. Lely makin menuntut. Minta perhatian lebih, minta tempat tinggal, bahkan minta diumumkan secara resmi kepada publik. Aku capek jadi istri rahasia. Mas janji, setelah menikah aku akan diakui. Putra mulai kehilangan kontrol. Pernikahan rahasia yang awalnya ia anggap sekadar pelarian, kini menjadi jerat yang menyesakan. Ia mulai berpikir tentang Nanda. Tentang ketenangan yang dulu selalu ia rasakan setiap pulang ke rumah. Tentang kehangatan yang perlahan menghilang sejak ia memilih untuk berpaling. Malam itu, Putra menatap wajah Nanda saat wanita itu sedang tertidur. Lelahnya tampak jelas. Tapi wajah itu tetap damai. Tetap teduh. Tetap seperti surga kecil yang selama ini ia abaikan. Putra menunduk. Air matanya jatuh. Ya Allah, aku salah. Aku terlalu mudah goyah. Aku sudah menghancurkan hati wanita sebaik ini. Tapi nasi telah menjadi bubur. Dan Lely bukan wanita yang akan diam ketika diabaikan. Sudah 3 minggu sejak Nanda menerima pesan berisi foto Putra dan Lely. 3 minggu sejak hatinya diiris tanpa pisau. Namun perihnya seperti tak berkesudahan. Namun selama itu pula, tak sekalipun bibirnya menyebutkan atau mempertanyakan kebenaran dari foto itu. Nanda memilih diam. Bukan karena lemah, bukan karena takut. Tapi karena ia yakin, kebenaran pada akhirnya akan datang dengan sendirinya. Ia memilih menunggu Putra menyadari kesalahannya tanpa paksaan. Sebab cinta yang sejati, tak perlu diperebutkan dengan amarah, melainkan dikembalikan dengan kesadaran. Pagi itu, seperti biasa, Nanda bangun lebih dulu. Ia menyiapkan sarapan, menanak nasi, menggoreng tempe dan telur, menyeduh teh manis kesukaan Putra. Tangannya bekerja cekatan, seolah tak ada luka di dalam dada. Seolah tidak ada badai yang mengguncang. Mas, sarapannya sudah siap, ucap Nanda lembut, membangunkan Putra yang masih terlelap. Putra membuka mata perlahan. Wajah Nanda tampak teduh seperti biasanya. Senyumnya tak berubah. Bahkan kelembutannya terasa semakin dalam. Justru itulah yang membuat Putra makin tercekik oleh rasa bersalah. Ia bangun, duduk di kursi makan, menatap piring yang disajikan Nanda. Kamu nggak makan? Nanda menggeleng. Nanti nyusul. Mas makan duluan aja, nanti keburu telat. Putra mengangguk pelan. Ia menyendok nasi, lalu menggigit tempe goreng. Tapi rasanya hambar. Bukan karena masakannya berubah, tapi karena hatinya tak tenang. Di kantor, Lely terus mendesak. Ingin rumah. Ingin nafkah lebih. Ingin perhatian penuh. Padahal sejak awal, Lely sendiri yang mengatakan tak akan menuntut apapun. Mas, sampai kapan aku kayak begini terus? Kita nikah diam-diam, tapi Mas nggak pernah bisa terbuka soal aku. Aku harus ngomong ke siapa? Harus cerita ke siapa tentang statusku sekarang? Putra menghela napas. Sabar, Lely. Aku belum siap. Mas belum siap? Atau Mas sebenarnya nggak pernah serius sama aku?
Jangan begitu. Aku juga bingung. Bingung? Jadi aku ini apa? Mainan? Pelarian? Putra tak menjawab. Kepalanya penuh. Setiap kali melihat Leli, ia merasa seperti sedang menggali lubang sendiri. Sementara setiap kali memandang Nanda, ia merasa seperti seorang pengkhianat. Nanda tahu Putra semakin jarang menyentuhnya. Bahkan tatapannya mulai kosong. Namun tak sekalipun ia mengeluh. Ia tetap merapikan baju Putra, menyetrika, menyiapkan makan malam, bahkan mengecek obat asam lambung yang sering Putra konsumsi. Mas jangan lupa obatnya. Ya, ucap Nanda suatu malam. Putra mengangguk pelan. Iya, makasih, ya. Dan di balik senyum itu, Nanda menyimpan luka yang tak bisa diobati dengan apapun selain doa. Di malam-malam sepi, Nanda menumpahkan semuanya kepada Allah. Di sepertiga malam, ia menangis tanpa suara. Memohon agar suaminya diberi hidayah. Memohon agar dirinya diberi kekuatan. Ya Allah, jika dia memang ditakdirkan untukku, kembalikan hatinya. Tapi jika bukan, cukupkan aku dengan MU saja. Tangisnya tumpah. Namun wajahnya tetap tenang saat pagi datang. Beberapa hari kemudian, Leli kembali menghubungi Putra. Mas, aku udah cari rumah kontrakan. Tapi aku nggak bisa bayar sendiri. Mas harus bantu. Aku nggak mungkin terus tinggal di kosan sempit begini. Putra menjawab, aku belum bisa kasih uang sekarang. Aku lagi banyak pengeluaran. Oh, jadi aku nggak penting? Aku istri Mas juga. Mas? Tapi kamu tahu semua hartaku atas nama Nanda, kan? Aku harus minta dia tanda tangan dulu kalau mau jual aset. Leli terdiam. Ia baru benar-benar sadar bahwa tak ada satupun yang benar-benar milik Putra. Semua atas nama Nanda. Mobil, rekening usaha, bahkan saham investasi. Leli geram, tapi ia tak menunjukkan itu secara langsung. Sementara itu, Nanda diam-diam mulai mencatat semua perubahan sikap Putra. Ia menyimpan bukti transfer yang janggal, pesan-pesan yang muncul secara tak sengaja, dan mengatur pertemuan rahasia dengan pengacaranya. Bu Nanda ingin menggugat cerai? Tanya pengacara. Belum. Saya hanya ingin bersiap kalau nanti waktunya tiba. Apa Bu Nanda ingin semua aset ditarik kembali? Nanda tersenyum tipis. Saya tidak serakah. Tapi saya ingin semua kembali ke tempat yang benar. Suatu hari, Putra pulang lebih awal. Ia menemukan Nanda sedang membaca Al-Quran di ruang tamu. Suaranya lembut. Ia berhenti sejenak saat Putra masuk. Mas udah pulang? Capek ya? Aku buatin teh hangat, ya? Putra duduk di sofa, memandangi wajah istrinya. Ia ingin berkata jujur. Ingin memohon maaf. Tapi bibirnya keluh. Ia merasa tak pantas. Nanda, kamu nggak pernah curiga sama aku? Tanya Putra pelan. Nanda tersenyum. Curiga? Untuk apa? Aku percaya Mas. Dan kalaupun ada yang Mas sembunyikan, aku yakin Allah nggak akan sembunyikan selamanya. Kata-kata itu menghantam dada Putra. Ia menunduk, menahan tangis. Beberapa hari kemudian, Leli mencoba cara lain. Ia menelepon Nanda secara diam-diam. Mbak Nanda, saya cuma mau bilang, saya istri kedua Mas Putra. Kami sudah menikah. Dan saya mohon Mbak mundur saja. Kasih Mas ke saya sepenuhnya. Saya lebih butuh dia. Nanda mendengarkan dengan tenang. Kalau kamu sudah merasa menang, kenapa kamu merasa perlu menyingkirkan saya? Leli terdiam. Kamu ingin jadi istri? Silakan. Tapi jangan kira kamu bisa memaksa Mas Putra mencintaimu seperti dia mencintaiku. Cinta itu bukan sekadar status. Klik. Nanda menutup telepon itu dengan tenang. Malam itu, ia duduk menulis surat untuk Putra. Bukan surat perpisahan, tapi surat pengingat akan cinta dan janji mereka di awal pernikahan. Ia letakkan surat itu di meja kerja Putra. Tanpa nama, tanpa tanda tangan. Isinya sederhana. Jika kau masih mengenal janjimu di hadapan Allah, kembalilah. Tapi jika hatimu telah mati, biarkan aku berjalan sendiri. Beberapa hari kemudian, Putra membaca surat itu. Tangannya gemetar. Ia memejamkan mata, menahan isak. Ia tahu, Nanda sudah tahu segalanya.
Tapi alih-alih marah, Nanda memilih diam dan bersabar. Dan saat itu pula, Putra sadar, siapa yang sebenarnya ia cintai. Siapa yang selama ini ia abaikan. Siapa yang sejak awal menjadi alasan hidupnya tenang. Tapi apakah segalanya masih bisa diperbaiki? Ataukah semuanya sudah terlambat? Sudah lebih dari sebulan sejak pernikahan rahasia itu. Bagi Lely, hari-hari terasa lambat karena tak kunjung mendapat tempat istimewa dalam hidup Putra. Ia tak puas hanya disebut istri kedua tanpa pengakuan. Lely menginginkan lebih rumah, harta, dan posisi sebagai istri utama. Dan kini, ia merasa waktunya telah tiba. "Mas, aku capek hidup begini," keluh Lely, duduk di sofa kecil kontrakannya. Putra duduk di seberang, wajahnya lesu setelah pulang kerja. "Aku ini istri Mas, tapi setiap hari aku kayak gini terus. Nggak ada pengakuan, nggak ada kepastian." Putra hanya diam. "Mas harus ceraikan Nanda. Aku lebih cocok jadi pendamping Mas sekarang. Aku muda, lebih bisa menyesuaikan diri, dan jelas-jelas aku yang Mas nikahi terakhir. Aku ini masa depan Mas." Putra memejamkan mata. Kepalanya terasa berdenyut. Kalimat demi kalimat dari Lely terasa seperti tekanan yang memaksa. "Lely, jangan pernah bandingkan dirimu dengan Nanda. Dia itu, apa? Lebih baik dariku? Lebih suci? Lebih tua? Jangan munafik, Mas. Aku tahu Mas juga butuh aku. Dan aku tahu, Mas nggak bisa miliki apa-apa kalau nggak karena Nanda." Seketika ruangan itu sunyi. Putra menatap Lely. "Apa maksud kamu?" "Aku tahu semuanya atas nama dia. Aku tahu Mas nggak bisa jual properti atau cairkan deposito tanpa izin dia. Aku nggak bodoh, Mas. Justru karena itu, aku mau bantu Mas supaya kita bisa hidup layak. Tinggal Mas putuskan, Nanda atau aku." Kata-kata itu menghantam Putra seperti gelombang pasang. Baru sekarang ia menyadari bahwa Lely tak pernah benar-benar mencintainya. Ia hanya ingin apa yang Putra miliki yang sebenarnya bukan miliknya, melainkan milik Nanda. Tiba-tiba, seluruh kepingan masa lalu tersusun dengan jelas. Tatapan Nanda yang sabar, perhatian kecilnya setiap hari, doanya setiap malam, dan diamnya yang menenangkan. Semua itu lebih dari sekadar kasih sayang, itu cinta sejati. Putra berdiri. "Aku harus pulang." "Pulang? Ke dia?" "Iya, ke istri sahku." Malam itu, Putra pulang dengan kepala tertunduk. Ia masuk ke rumah dengan langkah berat. Nanda sedang membaca di ruang tamu, lalu menatap Putra dengan tenang. "Sudah makan, Mas?" Putra mendekat. Ia berlutut di hadapan Nanda, memeluk lutut sang istri dengan erat. Tangisnya pecah. "Maaf, maaf, Nanda, aku salah." Nanda tak mengatakan apa-apa. Ia hanya membelai kepala Putra, membiarkannya menangis di pelukannya seperti anak kecil yang tersesat dan baru menemukan jalan pulang. Keesokan harinya, Putra menemui pengacara. Ia ingin mengurus pembatalan pernikahan dengan Lely dan menarik kembali dukungan finansial yang selama ini diam-diam ia alirkan. Secara hukum, jika harta atas nama istri pertama dan tidak ada perjanjian pranikah, maka istri kedua tak punya hak atas itu, jelas sang pengacara. Putra mengangguk. Ia sudah mantap. Ia juga menyerahkan beberapa bukti penyalahgunaan dana oleh Lely, termasuk penggelapan uang dari rekening perusahaan kecil yang baru saja ia danai diam-diam atas nama Lely. "Saya ingin mengurus gugatan ini secara tenang. Tapi kalau dia melawan, saya siap buka semuanya." Lely yang tahu Putra memutus semua bantuannya menjadi panik. Ia mencoba mendatangi rumah, tapi tak pernah diizinkan masuk oleh Nanda. "Mas Putra, ini aku, Lely. Jangan gitu dong. Aku ini istri kamu juga," teriak Lely dari gerbang. Nanda keluar. Ia berdiri tegak, tak lagi sebagai istri yang lemah, tapi sebagai istri yang terluka dan akhirnya bangkit. "Silakan pergi, Bu Lely. Segala urusan Anda akan diselesaikan secara hukum. Dan mulai sekarang, jangan pernah ganggu keluarga saya lagi." "Keluarga? Kamu pikir kamu masih punya keluarga setelah semua ini?" "Justru karena saya punya keluarga, saya berani berdiri di sini. Saya tahu kebenaran selalu menang pada akhirnya." Lely menghilang dari hadapan mereka, tapi tidak dari media sosial. Ia mulai menyebar cerita,
memainkan peran sebagai korban, mengaku ditelantarkan dan dijadikan pelampiasan oleh Putra. Namun Nanda sudah lebih dulu siap. Ia merilis pernyataan resmi melalui kuasa hukumnya, menyertakan bukti-bukti pernikahan rahasia, transfer uang, dan pengakuan digital dari Lely sendiri. Masyarakat yang awalnya terbelah kini mulai melihat siapa yang sebenarnya licik. Nama baik Nanda kembali bersinar, dan banyak yang memujinya atas ketegaran dan kecerdasannya dalam menghadapi ujian. Putra mengajak Nanda ke tempat mereka pertama kali bertemu, sebuah taman kecil di dekat masjid tempat mereka dulu sering salat berjamaah. Aku nggak pantas minta maaf, tapi aku tetap mau melakukannya. Aku janji, mulai sekarang, aku hanya milikmu. Nanda menatapnya. Aku memaafkanmu, Mas. Tapi untuk mencintaimu seperti dulu butuh waktu. Putra mengangguk. Aku akan menunggu. Dan mereka duduk berdua di bangku taman itu. Tak ada kata-kata manis, hanya keheningan yang penuh pengertian. Karena cinta sejati, kadang tak butuh janji. Cukup dibuktikan dalam luka dan kesetiaan yang bertahan. Lely merasa terpojok. Ia tak mampu melawan lagi. Semua yang direncanakannya berantakan. Dalam keputusasaan, ia mencoba mencari cara lain untuk menghancurkan Putra dan Nanda, bahkan jika itu berarti menghancurkan dirinya sendiri. Namun, ia tahu, hidup yang dipilihnya berdiri di atas ketidakjujuran tidak akan pernah membawa kebahagiaan yang sejati. Di tengah guncangan itu, Nanda justru bangkit lebih kuat. Ia mulai aktif di komunitas pemberdayaan perempuan, menjadi pembicara untuk para istri yang mengalami pengkhianatan serupa. Kisah hidupnya menjadi inspirasi. Tak sedikit media yang ingin mewawancarainya. Saya tidak bangga karena dikhianati, tapi saya bersyukur karena diberi kesempatan membuktikan bahwa wanita bisa kuat tanpa harus membalas dengan cara yang sama, ucapnya dalam salah satu seminar. Sementara itu, Putra mulai menebus kesalahan dengan sungguh-sungguh. Ia kembali menata bisnisnya, mengembalikan kepercayaan Nanda sedikit demi sedikit. Meski tak mudah, tapi ia melakukannya dengan sepenuh hati. Pada akhirnya, keluarga mereka tidak hanya selamat dari badai, tapi juga tumbuh lebih kokoh. Karena dari retakan itu, mereka menemukan kembali makna cinta yang sejati, setia, sabar, dan saling menjaga dalam doa. Pagi itu, Putra duduk di ruang kerjanya dengan segelas kopi yang mulai dingin. Matanya tak lepas dari tumpukan dokumen yang baru saja dikirim oleh asistennya. Sejak memutuskan untuk memperbaiki semuanya, Putra mulai meninjau ulang aset dan keuangan pribadinya. Tapi yang ia temukan hari ini jauh dari dugaannya. Nama pemilik, Nanda Aulia Ramadhani. Putra mengerutkan kening. Ia membuka dokumen kedua. Lagi-lagi nama Nanda. Rumah, mobil, bahkan beberapa properti investasi yang ia kira miliknya, ternyata seluruhnya terdaftar atas nama sang istri. Tangannya bergetar saat membuka file digital di laptopnya. Rekening tabungan yang ia pikir adalah milik bersama, juga tercatat atas nama Nanda seorang. Bahkan, rekening perusahaan kecil tempat Lely ikut campur pun ternyata ada jejak Nanda sebagai pemilik saham mayoritas. Astagfirullah. Putra terduduk lemas. Perasaan bersalah, malu, dan takjub bercampur menjadi satu. Ia tak habis pikir bagaimana selama ini ia bisa begitu buta. Ia pikir dialah kepala keluarga yang mengatur segalanya. Tapi ternyata, Nanda lah yang selama ini menjaga, melindungi, dan membentengi harta keluarga mereka. Malamnya, Putra duduk bersama Nanda di teras rumah. Udara sejuk dan suara jangkrik malam menambah kesyahduan. Tapi hati Putra dipenuhi pertanyaan. Nanda, boleh aku tanya sesuatu? Nanda menoleh dengan senyum tenang. Apa, Mas? Semua aset itu? Kenapa semuanya atas nama kamu? Nanda menatap langit sebentar, lalu menjawab pelan, karena ayah yang menyarankan begitu. Putra mengerutkan alis. Ayah? Iya, ayahku kan notaris, Mas. Waktu kita baru menikah, ayah pernah bilang, Nanda, dunia ini keras. Jangan biarkan perempuan berjalan tanpa perlindungan. Bahkan dari suaminya sendiri, bukan karena tidak percaya, tapi untuk berjaga-jaga. Aku menurut. Semua surat, semua aset yang kita beli, selalu diurus ayah, dan dia selalu mendaftarkannya atas namaku. Putra terdiam lama. Hatinya teriris. Rasa bersalah menumpuk. Kenapa kamu nggak pernah bilang?
tanyanya lirih. Karena aku percaya, kamu nggak akan menyakitiku. Tapi aku juga tahu, kepercayaan butuh batas. Aku nggak mau jadi wanita yang hanya pasrah tanpa perlindungan. Keesokan harinya, Putra memberanikan diri menemui ayah mertuanya, Pak Rahmat. Seorang pria berwibawa, berkacamata, dan berbicara dengan tenang tapi tegas. Kantornya penuh dengan rak dokumen, sertifikat, dan buku hukum. Mas Putra, saya tahu kamu pasti kaget, kata Pak Rahmat sambil menyuguhkan teh hangat. Iya, Pak. Saya malu. Selama ini saya kira saya yang mengatur semua. Pak Rahmat tersenyum tipis. Itulah kenapa saya tak pernah mencampuri rumah tangga kalian secara langsung. Tapi saya selalu minta Nanda untuk melindungi dirinya. Bukan karena saya meragukanmu, tapi karena saya tahu, hidup bisa berubah kapan saja. Putra mengangguk. Saya berterima kasih, Pak. Kalau bukan karena Bapak, Nanda mungkin sudah benar-benar tersingkir dari hidup saya karena kebodohan saya sendiri. Yang penting kamu sudah sadar, Mas. Sekarang tinggal bagaimana kamu memperbaiki semuanya. Bukan cuma soal harta, tapi kepercayaan. Leli, di sisi lain, tak pernah menyangka bahwa Putra ternyata tak punya akses penuh ke kekayaan yang ia pikir bisa ia kendalikan. Ia mencoba menghubungi beberapa orang untuk menggertak, menyebar cerita bahwa Nanda memalsukan dokumen, bahwa ia ditipu. Tapi semua tuduhan itu tak digubris, bahkan justru memperburuk citranya. Ia dipanggil polisi atas laporan penggelapan dan pencemaran nama baik. Semua jejak digitalnya rekaman suara, pesan-pesan bernada provokatif, dan bukti pengalihan dana perusahaan menjadi alat bukti kuat. Leli akhirnya harus menghadapi proses hukum yang panjang. Dan yang paling menyakitkan baginya, bukan hanya kehilangan Putra, tapi juga tak mendapatkan apapun dari hubungan itu. Bahkan, ia harus membayar ganti rugi. Putra mulai menata hidup. Ia menyusun ulang struktur bisnis dan memulai beberapa usaha baru yang lebih transparan, dengan Nanda sebagai rekan utama. Mereka sering berdiskusi, tak lagi sekadar suami istri, tapi benar-benar sebagai mitra hidup. Mas, aku ingin kita mulai semuanya dari nol. Tapi dengan jujur dan terbuka, ujar Nanda suatu malam. Aku setuju. Kali ini, aku akan belajar jadi pemimpin yang bukan hanya memutuskan, tapi juga mendengarkan. 3 bulan kemudian, mereka mengadakan acara kecil di rumah. Sebuah pengajian dan tasyakuran sebagai bentuk syukur atas badai yang telah berlalu. Di hadapan para tetangga, keluarga, dan sahabat, Putra berdiri dan mengakui kesalahannya. Saya pernah salah langkah, pernah lupa arah. Tapi Allah menunjukkan jalan lewat istri saya. Dan hari ini, saya bersaksi bahwa wanita terbaik adalah dia yang sabar, setia, dan kuat dalam diam. Nanda hanya tersenyum. Air matanya menetes pelan. Tapi kali ini, bukan air mata luka melainkan air mata lega. Karena kini, kebenaran telah sepenuhnya terungkap, dan keadilan telah berpihak pada yang setia. Langit pagi itu tampak bersih dan cerah. Sebuah pertanda baik bagi hati yang telah melalui badai panjang. Di rumah sederhana namun penuh kehangatan milik Nanda dan Putra, suasana terasa berbeda. Lebih tenang, lebih lapang, dan yang terpenting, lebih jujur. 3 bulan sudah berlalu sejak kebenaran terungkap. Leli kini menjalani proses hukum atas berbagai tuduhan, mulai dari manipulasi data keuangan, pencemaran nama baik, hingga percobaan penipuan. Kantor tempat Putra bekerja juga telah menonaktifkan semua akses Leli. Namanya menjadi sorotan, bukan sebagai wanita cantik dan menggoda, tetapi sebagai contoh nyata dari keserakahan dan ambisi buta. Sementara itu, Nanda dan Putra justru semakin kuat. Mereka kembali membangun kepercayaan, sedikit demi sedikit. Putra bukan hanya lebih menghargai Nanda, tetapi juga mulai memahami makna sejati dari cinta, tanggung jawab, dan kepemimpinan. Mas, aku mau daftar kuliah lagi tahun ini. Biar bisa bantu kamu lebih dalam soal bisnis dan manajemen keuangan, kata Nanda suatu sore. Putra tersenyum bangga. Mas dukung sepenuhnya. Kamu luar biasa, Nanda. Kalau bukan kamu, mungkin Mas sudah hancur. Nanda hanya menunduk. Senyumnya teduh. Aku hanya melakukan yang terbaik sebagai istrimu. Tapi aku juga belajar bahwa mencintai diriku sendiri sama pentingnya dengan mencintaimu. Suatu hari, mereka menerima undangan dari asosiasi pengusaha lokal. Rupanya,
Prestasi Nanda dalam menyelamatkan usaha keluarga dari keruntuhan membuatnya dilirik banyak pihak. Ia diminta menjadi pembicara dalam seminar, wanita dan kemandirian finansial dalam rumah tangga. Di hadapan ratusan peserta, Nanda berdiri anggun, dengan hijab sederhana dan senyum lembutnya. Saya bukan pebisnis besar, ucapnya membuka sambutan, tapi saya belajar banyak tentang bagaimana wanita harus memahami posisi dan peranannya. Bukan untuk melawan suami, tapi untuk melindungi keluarga, bahkan ketika suami sedang hilang arah. Tepuk tangan menggelegar memenuhi ruangan. Jangan biarkan cinta membutakan logika. Dan jangan pula biarkan logika mematikan cinta. Keduanya harus berjalan seimbang. Dan ketika diuji, jangan buru-buru menyerah. Tapi lindungi diri dengan cara yang bijak. Setelah acara selesai, beberapa wanita datang menghampiri Nanda, mengaku terinspirasi dengan kisahnya. Bahkan ada yang menangis sambil memeluknya, merasa seperti diberi semangat hidup baru. Saya hampir menyerah pada rumah tangga saya, Bu Nanda. Tapi cerita ibu membuat saya berpikir ulang, ujar seorang ibu muda. Alhamdulillah, semoga Allah beri kekuatan untuk kita semua, jawab Nanda sambil mengusap punggung ibu itu. Sementara itu, Leli yang dulu angkuh dan merasa bisa mendapatkan segalanya dengan wajah dan kata manis kini, harus menjalani hari-hari di balik jeruji. Ia dihukum 3 tahun penjara dengan denda yang besar. Dan ironisnya, tak ada satupun aset yang bisa ia klaim sebagai milik. Ia mengirimkan surat permintaan maaf kepada Nanda, yang dibaca Nanda dengan tenang. Isinya penuh pengakuan dan rasa menyesal. Tapi Nanda tidak membalas. Maaf itu urusan dia dengan Allah, katanya pada putra. Aku sudah memaafkannya di hati. Tapi biarlah hukum berjalan. Karena jika tidak, dia akan terus menyakiti orang lain. Putra mengangguk setuju. Ia sendiri tak ingin melihat wajah Leli lagi. Luka yang ditinggalkan terlalu dalam. Tapi pelajaran yang didapat lebih berharga dari apapun. Hari itu, mereka kembali ke rumah orang tua Nanda. Pak Rahmat menyambut mereka dengan bangga. Alhamdulillah, kalian berhasil melewati semua ini dengan kepala tegak. Nanda, kamu anak yang luar biasa. Dan Putra, kamu sudah membuktikan bahwa lelaki sejati bukan yang tak pernah salah, tapi yang berani mengakui dan memperbaiki kesalahannya. Mereka berpelukan dalam kehangatan keluarga yang sesungguhnya. Ayah dulu sengaja memindahkan semua aset ke atas nama kamu, Nanda, karena aku tahu suatu saat kamu mungkin akan diuji. Dan alhamdulillah, kamu berhasil menjaga semuanya, termasuk kehormatan rumah tangga ini. Lanjut Pak Rahmat sambil menepuk bahu menantunya. Putra menunduk penuh haru. Terima kasih, Ayah. Saya tak akan menyia-nyiakan kesempatan kedua ini. Di akhir tahun, Nanda dan Putra mengadakan acara kecil di yayasan tempat mereka biasa menyumbang. Kali ini, mereka tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga membuka kelas pelatihan kewirausahaan bagi para ibu rumah tangga. Kemenangan sejati, kata Putra dalam sambutannya, bukan tentang siapa yang paling kaya atau berkuasa, tapi tentang siapa yang mampu mempertahankan cinta, kepercayaan, dan kejujuran, bahkan di saat paling terguncang. Tak lama setelah itu, Nanda pun mendapatkan penghargaan sebagai salah satu wanita inspiratif di kota mereka. Foto dirinya terpajang di berbagai media lokal. Namun tetap rendah hati, ia menolak banyak wawancara dan memilih untuk fokus pada keluarga dan kegiatan sosial. Aku hanya ingin hidup damai, Mas. Bukan terkenal, katanya. Dan damai itu sekarang sudah di tanganmu, Nanda. Kita jalani bersama, jawab Putra sambil menggenggam tangannya. Malam itu, saat langit bertabur bintang, Nanda dan Putra duduk berdua di taman belakang rumah mereka. Tak ada kata-kata, hanya genggaman tangan yang hangat. Dunia boleh saja berputar, orang-orang datang dan pergi, tapi mereka tetap berdiri di tempat yang sama bersama, dan saling menjaga. Mas, sekarang aku percaya, karma itu nyata, bisik Nanda. Putra menatapnya lembut. Dan cinta yang tulus akan selalu menang. Angin malam membelai wajah mereka. Dan di balik keheningan itu, kemenangan sejati telah ditorehkan. Bukan hanya dalam catatan kehidupan, tapi juga dalam sejarah hati mereka masing-masing.